A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sehat lahir batin ya, dengan perasaan penuh syukur dan bahagia tentunya. Baik, hari ini tanggal 2 Oktober 2024, Embun Pagi Islam Memberikan Solusi telah hadir kembali di tengah-tengah kita. Luar biasa, hari ini juga karena Hari Batik Nasional tadi saya juga dan Pak Muhtar memang ada motif buat ini. Ya, mudah-mudahan kita juga semua bisa bisa memberikan bisa memberikan setidaknya sumbangsih buat ini ya karena gini tadi ya, kan hari-hari ini itu makin kesini makin, dan kebetulan hari kemarin karena ada pelantikan anggota dewan juga gitu ya, DPR RI, jadi juga seolah-olah serasa berbarengan, kata yang di rumah udah pakai itu aja sekalian, katanya mudah-mudahan Pak Muhtar juga pakai. Baik, kita akan membawakan sebuah tema tentang kerja adalah bagian dari ibadah, karena ini juga penting, yang bagian ada hal tertentu tadi ya yang ternyata para rasul, para nabi juga sangat bekerja keras tadi. Baik, tak usah lama, kita langsung saja. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur udah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Punten agak telat nih mulainya. Ya, ini luar biasa, punten banget ini bisa di rumah ya. Ada hal yang lainnya belum mulai ya. Nuhunnya Ibu Bapak ya. Pemirsa Bandung TV, dalam Quran tuh kita temukan orang lahir itu nggak ada jaminan kaya ya. Tidak ada jaminan kaya. Tidak ada jaminan kaya. Tapi Allah menjamin siapa yang bekerja akan kaya. Jadi semua orang itu tidak ada jaminan kaya. Tapi jaminan dari Allah dalam Quran, orang yang mau bekerja dijamin kaya. Ayo si hal ma'isah, mengubah taraf hidup yang lebih baik. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah itu akan mengangkat derajat orang karena kerja kerasnya. Nah, karena itu bekerja dalam Islam bukan hanya kewajiban. Satu, bisa mengubah nasib. Yang kedua, bisa mengubah takdir. Mengubah takdir. Memang ketika usia 4 tahun itu kita kan dikasih 4 SK lah. Rezekinya, usianya, kematiannya, jodohnya. Nah, tapi itu masih mubrom. Mubrom itu takdir yang bisa dirubah. Umpamanya sebut si A rezekinya 4 miliar. Nah, tadi dia bekerja keras, terus tidak ada waktu yang tersisa kecuali menghasilkan uang, mengoptimalkan waktu luar biasa. Allah rubah takdirnya, dia layak 5 miliar. Ternyata saya malas kerja, ya. Allah rubah takdirnya, dia layak 1 miliar. Yang dalam Al-Quran, Allah tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu yang mengubah sendiri. Itu ayat itu saya merenung ya. Banyak kan orang yang putus asa ya. Wes lah, tong kerja lah. Saya udah sempat merenung. Bapak geus teu boga katanya. Bapak udah nggak punya. Hidup dari kebaikan orang lain, tidur di kamar masjid. Setelah baca itu, oh Allah tidak mengubah nasib seorang, kecuali orang itu yang mengubah diri sendiri. Luar biasa. Makanya mari kita jemput takdir yang baru ya, dengan bekerja yang baru. Dalam Quran tuh fasfahis sofal jamil. Segera membuat lembaran-lembaran baru. Itu menunjukkan bahwa hidupnya harus punya program. Pendidikan umpamanya, ya. 19 tahun, tamat SMA, nanti tamat 4, S1, ada kesempatan S2, nanti 25 nikah, punya anak, terus itu. Sehingga pas usia masih produktif, anak kita sekolah. Jangan sampai usia kita sudah tua, tidak produktif, versi orang sekarang ya. Tua itu nggak produktif ya. Anak masih kecil. Nah, makanya target itu. Nah, karena itu, orang yang baik adalah yang bekerja keras untuk mengubah nasib lebih baik. Dan ternyata berjuang itu akan membuka peluang. Luar biasa, Mas. Itu juga akan berjuang. Nah, setiap orang yang berjuang pasti ada peluang untuk berhasil. Makanya musuh agama itu malas. Luar biasa, saya waktu ziarah ke makam Imam Asyuti, kemudian Imam ada di Mesir itu, Jalun Asyuti, terus ada satu lagi, lupa saya namanya itu, Asqalani namanya. Itu sempat kabur dari pesantren.
yang kabur bukan ke rumah kan, pasti dimarahi kalau ke Iya, rumah iya, itu. iya, iya. Terus aja berjalan. Karena perjalanan jauh dia capek. Berhenti, berteduh di pohon kurma lah di Arab itu. Lihatin ada semut tuh naik jatuh. Terus saja sampai dia hitung. Ya. Sudah 7 kali berhasil naik. Masya Allah. Merenung aja. Ternyata kegagalan itu bukan akhir segalanya. Boleh jadi kegagalan itu kunci keberhasilan. Balik lagi ke pesantren dan ternyata jadi ulama besar. Namanya Ibnu Hajar Asqalani, saya lupa. Ibnu Hajar Asqalani. Itu tuh berawal dari pelajaran dari semut. Balik lagi. Sekarang jadi ulama besar mesti dihormati. Ketika saya jalan ke makomnya ternyata sama banyak yang jalan ke Imam Syafi'i juga. Jadi seimbang. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV, hati-hati. Kita akan robah nasib kita karena kerja keras kita. Bukan hanya itu, bukan hanya merubah takdir, juga menghapuskan dosa. Inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah walas sadaqah walal hajj wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umroh sekalipun. Yukaffiru hal hammu fi talabil maisha. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Capeknya mencari nafkah. Masya Jadi Allah. capek mencari nafkah itu menggugurkan dosa. Masya Allah. Cucuran keringat yang keluar ketika kita gendong, ketika kita dorong, ketika kita di kantor, itu akan jadi mutiara yang akan mengetuk pintu surga. Masya Allah. Makanya kebayang kalau orang tuh nggak kerja ya, dia menyia-nyiakan kesempatan. Luar biasa. Masya Allah. Bukan hanya itu, dalam Islam itu bekerja itu ada nilai jihad. Man qada ala yalihi kana kal mujahidi fi sabilillah. Siapa yang bercucuran keringat untuk menghidupi keluarganya, kal mujahidi fi sabilillah. Sama dengan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Makanya perusahaan yang ngerti pasti akan memberikan gajinya sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan ya. Gitu ya. Makanya kalau sudah kebutuhan, berapapun pendapatan untuk kebutuhan hidup pasti cukup. Tapi untuk gaya hidup, wah nggak akan cukup. Masya Allah. Makanya ulah loba gaya ting lah. ulah benghar di jalan katanya. Di jalan gaya, pada di imah balang sakriwa kan itu. Punten tadi sempat ini. Kan tadi bercerita tentang kebesaran-kebesaran ulama Ibnu Hajar Asqalani itu tadi. Tapi dalam satu titik ada juga ternyata yang kita anggap yang di bayangan kita kan sekelas ulama, sekaliber ulama itu. Ternyata ada fase sempat ada, bukan putus asa lah ya, agak sedikit ngedrop lah kali ya, agak sedikit ngedrop. Ternyata juga hanya melihat itu lumayan jadi, nah maksud saya gini tadi, ngedropnya seorang muslim dalam artian kita kan juga pasti tidak sempurna gitu ya. Ada kalanya nih. Nah, itu gimana tadi ya untuk menaikkan lagi tiba-tiba, karena kan buat menunggu nanti kalau tiba-tiba nunggu kayak nunggu dulu inspirasi atau nunggu dulu ini kan itu juga kadang-kadang kalau kita nunggu dulu ini agak ini juga tadi. Tapi nanti kita dilanjutkan lagi kita lagi. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa nih. Nanti saya akan sambung kembali tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Sebelum dilanjut nih masih di line telepon yang sama di 022-7214-214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081-2211-6740. Jadi nanti pemirsa di rumah bisa datang ke rumah beliau tentu saja dengan kondisi beliau sedang sempat dan sedang sehat. Baik, tadi sebelum lanjut lagi ini kan dunia kerja di tengah modernisasi yang sekarang ini makin kompleks itu tadi. Ada yang WFH, ada yang work from home, atau juga nunggu apalagi juga nanti ke depan ini kan generasi Gen Z gitu tadi. Bahkan setelah Gen Z nanti generasi cucu-cucu kita tuh generasi Alpha katanya tadi ya, generasi yang luar biasa lah. Tidak terbayang lagi lah begitu kompleksnya di usia mereka nih. Nah, ada hal-hal tertentu apa tadi ya buat menguatkan di tengah zaman ini, terutama anak-anak kita ini tadi ya, di tengah zaman yang begitu kompleks itu ya. Kuat akidah, kuat ilmu, selain kuat fisik. Ini gimana tadi? Ya, dalam Al-Qur'an itu ada anjuran ya. Wal yakhshalladina taraku min khalfihim dzurriyyatan apa? Hendaklah kalian khawatir anak-anakmu generasi lemah. Saya baca dalam beberapa tafsir ya, satu, lemah iman. Hati-hati anak-anak kita jangan sampai lemah iman.
Kalau sudah iman ini kan pagar yang sangat kokoh ya. Pagar hidup yang bisa terarah dengan iman. Jadi dengan iman hidup itu akan terarah. Makanya dari kecil itu kalau di bawah iman pasti minimal usia SMP tahu batal haram tahu. Coba kasus demi kasus itu walaupun sekolahnya tinggi kalau nggak bawa iman, kalau nggak narkoba pergaulan bebas, kalau nggak judi online. Sekarang sudah merambah judi online itu ke pelajar bahkan. Dan masya Allah muridnya lemah iman, gurunya lemah iman, akhirnya pergaulan bebas. Coba kasus oknum guru yang di Gorontalo itu masya Allah, itu yang ketahuan. Itu yang ketahuan. Apalagi yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu yang guru ngaji itu sampai 8 dicabut. Ini jadi dia mengedepankan ilmu, mengesampingkan iman. Karena katanya ilmu tanpa iman itu pintar tapi kabalinger. Iman tanpa ilmu tak kabalinger oke. Karena ketinggalan pasti. Nah, kedua, lemah ekonomi. Hati-hati kalau lo punya anakmu lemah ekonominya. Makanya betul kalau kita kerja untuk anak betul. Karena katanya orang yang meninggal dunia itu akan melihat dari alam sana, anak turunannya sejahtera tidak. Salah satunya itu. Makanya alam barzah itu alam tembus pandang. Makanya kenapa dalam hadis Muslim, dosa besar itu melangkahi kuburan. Itu katanya tidak sopan. Karena akan merasakan penghuni kubur itu. Makanya Islam sangat menghormati, dari memandikan saja harus sopan ya. Tidak boleh dimandikan oleh lawan jenis gitu kan, harus sejenis, sopan itu. Nah, dulu yang namanya Sinaraga itu jalan jelas. Nah, ya oleh oknum penjaga makam lah ya dijualan jadi tepuguh jalan dengan kuburan teh sarwa didinya benar. Sebetulnya harus bisa. Nah, ketiga lemah ilmu. Kalau tiga ini kita dapat ya. Iman, ekonomi, ilmu. Udah aman hidup ini. Dia ilmu tapi nggak ada iman, orang tua ditipu ya. Ada istilah uniko usah nipu kolot, astagfirullah. Saya tuh kadang-kadang berenung ya, pinjam uang sebutlah 800, bunganya 300, bilang ke ibunya pinjam 300 bunga 600. Ini astagfirullahaladzim. Saya bilang ini anu bodoh ya mau gitu ya. Percaya deh inung bapak nanti. Astagfirullahaladzim, saking gelapnya ya orang itu. Nah, dia punya ekonomi, ilmu kurang, repot. Saya menemukan ada orang yang dapat uang, proyek lah. Jadi kena proyek, ada yang jalan tol, itu saking channel kuat. Gitu. Seluruh jalur tol tuh dia beli semua. Ya biasalah beli per tumbak, jual per meter, kebayang lah gitu, benghar nanti. Tapi karena anaknya nggak punya ilmu, 2-3 tahun habis. Jadi ternyata rezeki pun harus ada diminish dengan baik. Luar biasa. Makanya nabung yang bagus itu dalam Quran itu 2, tanah dan emas. Ya. Itu. Wa angsyakum minal ardi wasta'marukum fiha. Allah ciptakan kita dari tanah dan dianjurkan cari kehidupan dari tanah. Tiga berdagang. Nah, jadi uang pun kalau tidak punya ilmu bisa habis terpunggu. Luar biasa. Pasti dia beli yang tidak dibutuhkan. Ya. Makanya belilah sesuai dengan kebutuhan. Setelah beli yang tidak dibutuhkan, menjual yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan Pasti itu tadi ya. Yang dibutuhkan, dijual yang dibutuhkan. Makanya hati-hati. Yang dibutuhkan, Masya Allah. Nah, sama. Dia punya iman, tapi nggak ada harta, nggak ada ilmu, repot juga. Ya. Tapi saya yakin kalau akhlak seorang mukmin itu kan pastilah. Dia bekerja keras tanpa batas. Bekerja keras tanpa batas, apalagi tambah ikhlas. Ya. Pastilah kehidupan melarat akan lepas dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah karena itu bila kita lihat ke depan lah, anak-anak kita kuatkan dulu iman. Makanya kun mu'minan qabla kulli syai. Jadilah orang beriman sebelum apa-apa. Jadilah orang beriman sebelum apa-apa. Saya sebelum pelantikan kemarin ada 5 anggota dewan yang ketemu. Jadi keung, jadi keung naon Kang. Jadi utang nggak mana-mana nih saya sini karena apa bisa kebayar enggak gitu kan. Yang kedua, lihat teman-teman saya katanya, punten lah kadang-kadang oknum lah. Ada yang tergoda kedi, ada tergoda pemandu lagu dan macam-macam. Sedangkan saya itu punya amanah istri saya
yang sebelum nikah itu ultimatum mertua tuh sangat keras. Kalau mau menyakiti anak saya doain saya bangkrut katanya. Itu udah meninggal Ya mertuanya. Allah, Allah Akbar. Walaupun tidak ada hitam di atas putih, Iya, iya, iya. kita merasa ditempeleng oleh muka palanya katanya. Tapi saya siap tanggung jawab. Cuma kan yang namanya pergaulan, ya yang penting minta nanya sama saya, kuatkan iman. Iman itu pasti dua kan, iman, aman. Kedua amanah. Iman, aman, amanah. La dina limala amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Luar biasa. Tidak ada agama yang tidak bikin nyaman gitu kan ya. Iya. Makanya buktikan aja. Terus membina iman gimana? Dua juga. Salat Al-Quran. Salat Al-Quran. Dalam segi ritual. Dalam segi sosial, saya bilang, mukhalatutus sholihin. Cari teman-teman yang baik. Saya yakin di anggota dewan banyak orang yang soleh. Mukhalatutus sholihin. Kemanapun pergi, mau olahraga apapun silahkan. Tapi cari orang-orang yang baik. Begitu Pak. Luar biasa ini apa tadi itu yang datang ke rumah tuh anggota dewan yang udah menang atau yang udah kalah? Udah menang. Udah menang, alhamdulillah. Yang udah menang aja udah masih ada cemas tadi, masih ada keeng katanya teman. Tidak terbayang, Masya Allah. Nah dia cerita kan udah satu periode itu ternyata utangnya belum beres. Oh ya Allah. Jadi ternyata amun tuh bisa terpintar-pintar mau masih nggak bisa seperti itu. Itulah Pak. Ya. Baik, pemirsa rumah luar biasa ya. Ini nanti di segmen yang ketiga kita akan coba bahas ya. Beberapa ada juga ini pertanyaan dari yang luar biasa ya. Ada yang juga memang tidak jadi masalah kalau memang tidak relate dengan tema, tapi nanti kita akan coba bahas. Sebelum nanti ke pembahasan tadi ini ada satu lagi kan orang itu ada juga yang banyak yang beranggapan gitu tadinya. Kenapa kita kerja sampai habis-habisan, toh rezeki kita juga sudah dijamin katanya. Yeah. Bahkan di zaman ini yang lain-lain katanya. Kasarnya jangan terlalu sampai nanti juga intinya jangan habis-habisan gitu tadi. Artinya sewajarnya ininya. Nah, tanggapan seperti ini gimana sih tadi sebenarnya? Salah satu amal soleh dalam bekerja ya. Itu amal soleh. Ada hadis mengatakan nafaqatul rajuli ala ahlihi ibadah. Nafkah seseorang yang diberikan untuk keluarganya ada nilai ibadah. Bahkan bila ada uang 1 dinar, anakmu, anak yatim, mana dulu? Anakmu dulu. Memberi saja dalam Islam. Wala tajal yadaka maghlula ila unukik wala tabsutha kulal basti. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu. Tapi jangan kau habiskan sampai lupa untuk istri dan anak. Itu nggak boleh dalam Islam. Nah, dan memang kerja itu kan sumber rezeki. Kita butuh sekolah, butuh uang. Uang tidak akan datang mendadak dari langit kan, harus bekerja. Dan jangan lupa, Nabi itu tidak pernah mencium tangan seseorang. Tidak pernah mencium tangan seseorang, kecuali 2. Satu, yang tangannya kasar karena kerja kerasnya. Nabi sangat menghargai orang yang kerja keras. Kedua, Rasul mencium orang yang tangan Siti Fatimah karena hematnya. Itu maknanya penghargaan. Karena ketika Siti Fatimah mau dilamar, mas kawinnya minta apa? Cincin besi aja lah. Saya ingin buktikan bahwa wanita itu bisa hidup sederhana. Rasul mencium tangan Siti Fatimah dan mengatakan a'dumun nisa barokatan aisrahuna mu'natan. Wanita yang paling berkah, yang paling besar berkahnya, yang paling ringan tuntutan kepada suami. Masya Allah, ini luar biasa ya. Saya agak merinding. Tapi memang sebaliknya juga laki-laki yang terbaik, laki-laki yang habis-habisan tadi ya, buat istri ya. Jangan dibalik tadi ya. Kalau jadi kebalik jadi nggak ketemu tadi ya. Nah, yang kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh gitu tadi. Jadi dua-duanya karena belum beres dengan dirinya, dua-duanya mencari pasangan, mencari itu. Mencari kebahagiaan dari pasangan ini gitu kan. Iya. Harusnya dua-duanya harus sudah beres dulu tadi ya. Beres dulu. Jadinya saling membahagiakan harusnya tadi. Makanya dalam Quran tuh nikah tuh ma'ruf. Okay. Ma'ruf tuh saling. Okay. Hormati suami yang mana? Yang menghormati istri. Bukan sebaliknya hormat terus suami nggak hormat, salah. Ya. Jadi saling membahagiakan, saling menyayangi. Ma'ruf itu. Jadi muasyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan suami istri dengan ma'ruf. Bahkan ma'ruf itu awalnya baik harus berakhir dengan baik. Kalau toh takdir qadarul cerai,
harus berakhir dengan baik. Ada istilah Sunda bagus tuh, pondok jodoh panjang baraya. Betul, bagus. Pondok jodoh pandang, Pak. Panjang Luar baraya. biasa ini, bagus banget. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa nih. Nanti kita akan coba bahas ya beberapa pertanyaan sebelumnya. Nanti kita akan coba lihat dulu beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita akan mulai coba saja bacakan ini. Banyak banget ini pertanyaannya. Kita akan mulai satu-satu ya. Pak Ustadz, ini ingin bertanya nih, 913 mohon pencerahan dengan tadi ya. Ingin membuka rezeki itu dengan cara apa? Katanya ini udah stuck lah katanya tadi ya. Dia udah stuck, udah buntu lah katanya. Saya harus gimana lagi katanya tadi di tengah. Dan hari ini tuh terakhir itu bulan-bulan ini tuh PHK massal itu di Jakarta itu luar biasa kan. Udah ribuan kan di Jakarta, belum di Kota Bandung. Artinya memang suka tidak suka mesti diakui sedang lesu gitu kan. Iya. Sebelum nanti 20 Oktober itu sebenarnya ini masa-masa sudah coba gimana Sudah, tadi? iya. Pemirsa Warung TV ya yang sedang bekerja sekarang, satu syukur. Bersyukur dengan kerjaan yang ada. Karena cari kerja itu susah, jangan bikin masalah. Jangan bikin masalah. Yang kedua, kerja itu latihan mandiri. Saya ketemu seseorang ya, salah satu direksi. Mungkin 4 tahun lah Ustaz saya bilang 4 tahun. Karena secara materi juga besar gajinya ya, sampai 70 juta lebih kan direksi itu. Benar 4 tahun keluar. Dia mencari ilmu di situ. Dan pulang itu, dia bikin produk, ditawarkan ke perusahaan yang nggak dibeli, ini dibeli oleh Siemens. Artinya dia mencoba switch gitu tadi, Ya, pindah itu ya, jadi dari pekerja mencoba menjadi. Karena saya merasa dapat ilmu di sini, ilmu yang lain ditawarkan ya. Sekarang, wah kayaknya luar biasa. Royaltinya ngalir tiap bulan. Karena produk. Makanya bekerja sambil mencari ilmu. Karena paling tidak enak ada di ujung telunjuk orang tuh paling tidak enak. Posisinya pasti tidak ini ya. Sama untuk teman-teman di yayasan. Ya. Latihan mandiri, karena tidak mungkin kita selamanya di sana. Saya merasakan itu ya. Karena itu bukan satu dosa besar kalau kita keluar. Langsung pindah, bikin perusahaan baru. Dan ternyata banyak orang yang punya perusahaan baru karena ilmu didapat di tempat kerja. Nah itu. Yang kedua jangan lupa, Allah berikan kelemahan. Tapi sadarilah bahwa Allah berikan kelebihan. Pasti ada kelebihan. Makanya tidak boleh nganggur. Semua harus mencoba. Gimana kalau gagal? Jangan lupa orang sukses itu boleh jadi berawal dari kegagalan. Orang sukses itu berawal dari kegagalan. Dan gagal itu modal untuk sukses. Saya lihat teh, saya bilang, ibu-ibu ya. Dia sudah bikin 11 produk. Gagal semua. Gagal semua. Tapi terus saja. Ke-12 sukses. Sekarang yang namanya Mustopa, itu yang makanan dari Oh ya. Sampai ke Belanda. Sampai ke Belanda. Padahal itu hanya ya seolah-olah gitu ya karena tapi memang enak sih itu. Iya. Tentang diiris-iris kecil banget Mustafa itu enak. Itu luar biasa. Nah, jadi ternyata orang lain pun sama, pernah gagal. Tapi jangan putus asa. Terus coba karena pasti di saat ada gagal itu ada hikmah. Makanya ada doa yang bagus ya. Robbi habli hukmah wal hikmi bisolihin. Ya Allah berikan kepadaku hikmah. Setiap sesuatu pasti ada hikmah. Ini hikmahnya apa nih? Pelajaran tadi. Pelajaran di situ. Oh ini kurangi di sini. Jangan mengulangi dosa yang sama kan. Nah, tapi tetap ada ujungnya wal hikmi bisolihin. Tetapkan saya dalam kondisi apapun jadi orang soleh. Jadi kesolehan itu tidak boleh terganggu oleh kegagalan. Oleh kemiskinan, oleh kegagalan, oleh kemunduran, oleh kehancuran, pokoknya tadi ya. Tetap soleh. Luar biasa masuk. Sakit soleh. Namun ini gagal soleh. Tetap hubungan kepada Allah terus pelihara. Karena nanti dari situ ada energi ilahi, pastilah. Allah tidak akan suka melihat hambanya gagal terus. Nanti lama-lama karunya iya 11 kali gagal, pastilah ke-13 itu. Makanya teruskan berjuang, karena peluang itu datang karena berjuang. Oke. Dan teruskan juga berdoanya juga harus kalau kata om saya tuh dulu berdoanya kurang ngajarit katanya. Halo. Kurang menjerit, kurang meratan langit apa namanya? Kurang inilah katanya, kurang gestur yang lain-lain. Baik. Tad ini ada lagi Tad. Terus ini gimana katanya Tad ya 142 ini ciri tobatan nasuha itu apa? Karena saya merasa katanya kayak belum diterima aja katanya kan kayak ngerasa belum ini, tetapi saya ingin jadi terus ini terus merasa bersalah kata dia.
Jadi tobatan nasuha itu tobat yang semula-mulanya. Salah satu cirinya adalah perubahan akhlak. Itu aja. Perubahan akhlak. Dari yang tidak baik jadi baik. Yang sifatnya ritual maunya nih. Sholat sudah. Tapi belum ke masjid. Baru nasuha kalau berjamaah di masjid. Nanti berjamaah di masjid sudah. Baru dia nasuha tobatnya bila baca Quran. Jadi makin hari orang yang tobat nasuha itu makin merasa tidak puas dengan kebaikan itu terus naik. Pas naik kebaikannya meninggal itu husnul khotimah. Itu buah dari tobat nasuha. Yang kedua, ada yang sangat penting, dia berusaha untuk semangat mencari ilmu. Karena kalau ilmunya salah, amalnya salah. Oh, biasa ini. Nah, ini penting banget ya. Amalnya salah itu. Makanya penting cari ilmu. Sampai Nabi mengatakan gini, ya kalau engkau ingin tobat nasuha ke Abu Dzar ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Kalau engkau ingin tobat nasuha, la ang tagduro, engkau pergi ke satu tempat, fatata'allama ayatan minal Quran, belajar satu ayat Quran saja. Khairul laka, lebih baik bagimu min antus sholat daripada sholat sunat di rumah mi'atan rakaatan, 100 rakaat. Jadi cari ilmu itu lebih dari tahajud, lebih dari duha, lebih dari sholat hajat, lebih dari sholat sunat yang lain. Akhirnya Abu Dzar itu merenung, oh ternyata ilmu itu penting. Istilah agama tafakuh ya, memahami hukum-hukum Islam min adillatihat tafsiliyah, dibandingkan dengan dalil-dalil yang terperinci. Karena kalau ilmunya salah itu amalnya salah. Gitu baru. Luar biasa ini, Masya Allah. Baik Pak Rusai, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah untuk terus-terusan mencari ilmu. Baik, bagi tadi ini di mana katanya tadi ini 904 nyoblos yang dijagokan malah kalah. Saya harus gimana katanya? Aduh ya Allah, Masya Allah. Ya sebetulnya gini, semaksimal usaha apapun ya, kalau takdirnya belum, tetap. Masalah rezeki juga sama, udah buat tulang, kalau belum rezekinya, ya. Walaupun kita lemah, kalau itu milik kita, pasti datang sendiri. Luar biasa. Dan ini setiap manusia harus tahu batasan ini tadi. Batasan itu harus tahu. Kalau sudah usaha maksimal sekalipun, ya atau orang sudah bilang sirah, jadi suku sirah. Kalau belum takdirnya, kalau kita akan menerima, takutnya kalau nggak ketayakan, nanti takut nggak ketayakan. Nah itu, makanya yang aman adalah dekati Allah. Masalahnya bukan menang tidak menang sebetulnya. Yang penting nyoblos tidak salah. Itu saja. Luar biasa. Yang penting menang tidak salah, nyoblos itu salah. Kan tugas kita nyoblos, yang lain menang. Nah. Karena kita bukan Tuhan tadi ya, bukan juga yang menentukan yang lain-lain apa. Yang penting kita nyoblos tidak salah. Jagoan saya masalah menang mal, yang penting mah kita sudah berperan serta sebagai warga yang baik gitu. Makanya dosa gede itu katanya apa kalau nggak nyoblos semua apa? Ini apa namanya? Kalau nggak nyoblos itu apa namanya disebutnya tuh nggak ini ya apa golput tuh nggak boleh. Nyoblos aja. Ada yang baik minimal, ada yang terbaik. Di antara yang baik ada yang pasti beda lah gitu. Siap gitu Pak. Baik luar biasa ya, mudah-mudahan kita dilindungi semua ya. Lagi tadi ini di hajatan ini katanya tuh kan biasanya tuh ada hajatan yang mengganggu hari kerja katanya. Nah, tanggapannya harus gimana katanya, karena itu kan kata yang hajat juga hitung-hitungannya harusnya segini kan, ini gimana katanya biar gak ramai. Jadi gini, saya lihat Nabi SAW itu lebih banyak nikahkan hari Jumat. Oh ya Allah. Karena Jumat libur. Jadi sebetulnya bukan Jumatnya, ya, bukan Jumatnya ya, situasi ya. Karena apalagi nikahkan, kan nikah itu iklan ya, pengumuman. Bahkan wadribu birgirbal, pukul benda-benda yang bisa bunyi. Makin banyak yang hadir, makin berkah pengantin itu. Makanya caranya cari yang libur. Kalau sekarang libur Sabtu, ambil Sabtu. Kalau libur hari Minggu, ambil Minggu ya. Sehingga orang itu kerja tidak terganggu, anak kita selamat, dan doa ngalir berkah. Saya khawatir, umpamanya guru ya, diundang. Hari Selasa umpamanya. Sudah ninggalin anak yang belajar, sedangkan anak itu kan amanah. Dan mengajarkan ilmu satu amanah yang berat. Jangan sampai gara-gara hajat kita anak-anak didolimi gitu. Nah, karena itu harus diambil hari yang libur. Baguslah. Tanggal muda itu biasa realistis lah gitu aja. Saya juga sama. Waktu nikahkan anak kedua, waktu Covid ya, diizinkan 50. Jadi 50 dari saya, besan 50. 25. Ternyata yang datang 1.500. Apa sih? Yang datang 1.500. Nah, terus saya tanya kan,
Saya tanya, ya ayeuna apa libur Pak Haji? Itu kamu mana daripada ya tapi jadi hemat juga karena makanan di alas terus sama kita kan. Pada bawa nasi bawa pulang itu. Nah, tadi kalau misalkan gini, karena ini kisah nyata ya, teman saya itu waktu pas mau nikah itu setelah hasil bertanya yang lain-lain katanya nikahnya hari Selasa di luar hari ini saja. Setelah saya tanya apa tanggal apa menjadi alasan atau ini, ternyata dia pilihannya justru bukan semata-mata hasil hitung-hitungan, tapi dia lebih ke hitung-hitungan matematis karena kalau hari-hari kerja itu dia pasti tidak akan bawa anak atau yang lain-lain. Nah ini gimana tadi kalau ada yang sampai saya awalnya nyangkanya pasti ini hasil kata orang bisa yang ini, ternyata enggak, dia lebih ke matematis aja katanya. Karena saya tahu diri persis karena ininya ya budgeting dan lain-lain gitu. Coba ini gimana kayak gitu tadi? Kalau hitungannya begitu boleh nggak Boleh, masalah. ya, Karena hajat itu 1/3 minimal. Ya, ya, ya. Jadi kalau yang diundang 15 ya harus siapkan makanan 45. Oke. Jadi 1/3 gitu ya. Belum lagi perbaikan keturunan, bukan gizi. Ya, ya, ya. Dan selalu ada yang tidak diundang datang. Amplop kosong selalu ada. Oke. Umpamanya gini, kalau umpamanya hari Selasa nih kan yang datang pasti pakai seragam korpri umpamanya ya anak-anaknya tidak ikut pada sekolah bagus itu. Tapi jangan menganggap hari lain itu apes gitu ya. Karena ada kepercayaan tertentu, ada hitungannya tuh. Kalau hari Selasa ini akan gini, akan gini itu salah. Itu yang salah tuh situ. Oke. Ada istilah kala ya, kala jengking. Kalau hitungannya begitu boleh nggak ada masalah. Oke. Baik. Lagi ya pemirsa ya, ini satu lagi Tan sebelum kita iklan nih. Ini apa sujud sahwi itu katanya satu kali apa dua kali katanya dikerjakannya tuh sebelum salam atau sesudah salam. Sekalian juga mohon doanya katanya tadi. Iya. Sujud sahwi tadi. Satu, kapan memberitahu? Kalau nggak salah Sayyidina Umar pernah sholat duhur apa 3 atau 4. Setelah sholat 1 jam kemudian kan dikasih tahu. Mungkin bahasa Sundanya, tadi 3 rakaat saat itu juga sujud. Saat itu juga sujud. Jadi kapan memberitahu? Kedua, boleh sebelum salam. Nah, yang ketiga boleh sesudah salam. Nah, boleh minimal 1 kali, maksimal 2 kali. Jadi Allahu Akbar, doa sujud saja. Kalau nggak hafal, minimal tasbih subhanallah atau subhanallah, terus naik Rabbik pilih warhamni warfatu sujud lagi. Boleh. Tiga-tiganya boleh. Gitu ya. Baik, minimal baca tasbih subhanallah. Jadi jelas ya pemirsa di rumah, jadi ketiga-tiganya boleh dan memang sebelum apa tadi sebelum salam juga boleh, sesudah salam juga boleh tadi. Oke, baik. Lanjut lagi tadi. Satu lagi ya sebelum iklan. Ini 462 nih. Anak saya drop murung katanya tadi karena tidak masuk perguruan tinggi favorit yang diinginkannya katanya. Minta solusinya gimana? Karena saya sudah udah ngasih tahu yang lainnya tetapi memang kondisi mental udah terlalu drop katanya tadi. Saya harus seperti apa katanya? Saya ketemu anak yang hampir sama. Kalau ditanya pasti kedokteran. Ditanya kedokteran. Takdirnya lain, kedokteran nggak masuk. Anak itu ngerem di kamar itu sampai 2 minggu lah. Untung ada guru ngajinya. Ya, Pulan sebut aja Pulan. Yuk ngaji yuk. Dia paling hormat sama guru ngaji. Sama ayahnya, sama ibunya cenderung membangkang. Begitu datang guru ngaji langsung Pak, mengapa Ustaz? Saya minta nasihat. Hanya diajak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah 8 bulan full itu tiap hari 1 jam, 2 jam, 3 jam paling lama hafal Quran. 8 bulan. Akhirnya masuk dapat bidik misi ya, beasiswa ke Unpad di kedokteran. Bahkan dapat uang saku juga. Jadi ya ini mungkin harus melibatkan orang lain ya. Jadi bisa guru ngajinya, bisa psikolog, bisa teman dekatnya, bisa lah. Sehingga jangan menyanyiakan usia. Kata orang Sunda lebar. Usia masih produktif, menghafal aja pasti cepat kok. Nah salah satu menghafal Quran. Dan alhamdulillah sekarang, wah Masya Allah itu. Langsung dia dakwah sana sini cerita. Amun gagal sana hikmahnya yuk. Jadi wa'al hikmi bisolihin. Jadikan orang soleh. Jadi gagal UMTN itu sabaraha tuh. Tapi kesolehan itu harus diutamakan. Gagal pagi langsung duha. Gagal malam baca Quran. Terus saja jawab dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ternyata mendekatkan diri kepada Allah itu pasti Allah tidak akan membiarkan hambanya yang mendekat kepadanya. Ihfazillah tajidu amamaka.
jaga hubungan dengan Allah. Pasti Allah akan bersama. Masya Allah. Baik, pemirsa di rumah, ini masih ada satu segmen ke depan dan ini juga masih banyak, kita akan coba bahas lagi. Tentu saja setelah melihat beberapa tayangan berikut ini. Maka silakan. Sekarang anak itu Baik, pemirsa di rumah, luar biasa, ini masih ada satu segmen, kita akan coba kebut ya. Ini mudah-mudahan kita nyampe, kita langsung lama. Pak Ustadz, ini 389 ini. Hikmah dari sakit yang sudah saya rasakan selama 5 tahun berbaringan, nggak bisa kemana-mana. Apa katanya? ya, Luar biasa. siapa yang sabar ketika sakit, ya, itu hutot-hutot yahu, dimaafkan dosa-dosanya. Dia menggugurkan dosa. Kalau sakit menggugurkan dosa, sebaiknya tidak boleh ngeluh. karena ada kasih sayang Allah. Seperti daun-daunan yang jatuh dari ranting-rantingnya. Makanya bersih dosanya. Tapi harus sabar. Sabarnya sabar aktif, bukan sabar pasif ya. Karena ada sabar aktif, ada sabar pasif. Yang dimaksud innallaha ma'as sabirin itu adalah sabar aktif. Sakit usaha terus kemana saja. Dengar ini terus berangkat. Nanti dari usaha itulah Allah akan melihat hambanya. Karena kalau ketika sakit, Allah ingin melihat usaha hambanya apa saja. Nah, kedua jangan lupa. Al-marid, al-wafa. Sakit itu kesetiaan. Apa setia enggak kepada Allah? Saya sempat merenung ya. Pertama kali sakit tuh, baca kisah Nabi Ayub. Itu separuh umurnya kan sakit. Separuh. Ya. Menurang masih gantung sorangan gitu. Tapi masih bersyukur. Ya Allah, saya masih bersyukur, masih Bahkan malah menambahkan keimanan katanya. Malah menambah keimanan. Makanya para nabi itu makin hari makin naik imannya. Kalau malaikat, iya malaikat kieu iman teh. Tamun urang mah naik turun. Bahkan kecenderungannya malah lebih Masya Allah. Hanya tidak Masya Allah, alangkah malunya kita baru sakit seminggu udah ngeluh gitu kan. Berusaha terus. Jangan pasif gitu kan. Nah, dosa. Yang kedua, kesetiaan. Jadi satu setia sama Allah. Apa dia masih sholat nggak nih dengan sakit tuh kan? Apa dia masih baca Quran nggak dengan sakit? Apa dia masih jalan nggak ke masjid? Apa dia masih ingat nggak kepada Allah gitu? Nah, yang kedua, kesetiaan dari keluarga. Kalau ingin tahu suami itu setia nggak, terasa waktu istri sakit. Ya Allah. Apa kita tahu keluarga kita setia tidak? Dirasakan ketika sakit. Dan kasihan tadinya kalau misalkan tidak setia atau tidak ini, waduh itu jadi menambah, makanya itu tadi ya. Makanya ada saudara ya. Aku teh Pak Ustadz tidak saya ini, cenah teh mama ulah kamu mana itu. Teh kesempatan sekarang. Kesetiaan orang itu akan terasa waktu sakit. Makanya ada penyakit yang cenderung sembuh setelah keluarganya nengok. Jadi kata Rasul, jangan siksa orang yang sakit dengan kerinduan mengharapkan kehadiranmu. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi ngarep-ngarep datang, nggak pernah datang. Jadi terasa enak. Makanya rumah sakit tertentu itu membolehkan di luar jam besuk. Apalagi saya keluarganya Pak dari jauh pasti datang. Begitu Pak. Luar biasa ya hubungan apa? Kehangatan itu ternyata memang itu juga bagian dari pengobatan. Ya. Baik, tadi lanjut tadi. Ini 599 ini. Ini karena alasan kesukuan atau suku tertentu ya. Ibu bapaknya tidak merestui katanya untuk nikah. Ini mohon pencerahannya biar saya juga harus gimana dan harus kuat atau gimana katanya. Jadi gini ya, orang tua itu kalau melarang anaknya nikah pasti ada esensi kasih sayang. Wah biasa ini. Yang kedua pasti orang tua juga ada pelajaran dulu lah mungkin ya. Padahal tidak semua satu suku itu seperti oknum tertentu ya. Biasa, makanya hadapi dengan bijak. Karena tujuannya sayang, maka tolak dengan menyayangi orang tua. Luar biasa. Dan itu butuh proses yang lama. Dan jangan lupa, libatkan Allah. Libatkan Allah. Ada satu doa yang bagus. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan kami dan kaum kami. Nah, kaum kami itu bisa orang tua, bisa semua. Bil haq, kepada kebenaran. Bahwa ini keliru. Tapi untuk proses menyadarkan itu butuh proses yang lama. Nah, di sisi lain, calon kita yang sebutlah suku tertentu, perlihatkan prestasi kebaikan. Di daerah Buah Batu itu ada. Itu prosesnya 6 tahun.
saking tidak setuju kepada itu kota. Iya. Kota sebutlah umpama nih, kota Sumedang. Iya. Mau nggak orang Sumedang kayak Kang Sikinya, buktikan bahwa orang Sumedang itu baik. Teliti apa kesenangannya. Kebetulan kan ya kalau bicara makanan ini, bajunya ini, favoritnya rokoknya ini. Jadi kalau ke rumah itu pastilah ngirim favorit ayahnya kan. Makanan ini. Itu si AA istrinya. Awalnya diemin aja, dikirkan ke lengkahan. Dimasukkan ke bawah lutut Pak Ustadz. Lama-lama ya, terakhir dia sakit. Dan ternyata kesulitan keuangan. Kang, kesempatan. Sok gimana caranya? Tapi jangan menyesalkan diri saya. Gimana caranya? Maksimal semua, minimal setengahnya. Itu Masya Allah Pak ya. Kebetulan dia punya motor 3, dijual 2, full semua biaya dari dia. Wah, dia langsung sembuh, nggak cerita kan calon istrinya. Akhirnya begitu syukuran, kesembuhan, saya datang kan, biasa ceramah gini-gini. Ini harus ada testimoni lah saya bilang itu. Sebagai orang yang akan masuk ke situ, karena kita akan masuk berkeluarga besar. Jangan masuk menemukan konflik baru, tapi menemukan ketentraman yang baru. Dia cerita, kalau nggak ada orang ini Pak, katanya, kita nggak bisa bayar. Oh, si Etan bayar sana. Sambil merenung terusnya, ternyata merenung malu. Selama ini seuzon bahwa orang ini tidak akan baik, ternyata baik. Akhirnya nikah. Jadi ada penerimaan itu setelah kita punya jasa. Makanya banyaklah berbuat baik, karena orang yang niat jahat akan segan dengan kebaikan kita. Dan ini itu yang dimaksud dalam hadis ini. Akan segan dengan Ya, kebaikan. fi'lul ma'ruf yaqi masari asri. Pekerjaan yang baik akan memagari dari keburukan yang akan menimpa. Jadi memang berkahnya kita sampai minimal sampai hari ini selamat, minimal sampai hari ini sehat, hari ini bisa melakukan apa yang di ini gitu ya. Itu juga bagian dari kebaikan tadi. Kebaikan. Maka mendoakan saya gini, Pak. Iya. Wah, yang sakit kita doakan, ya Allah si fulan sembuhkan. Konon malaikat datang kepada Allah. Ya Allah, muhtalahulid sembuhkan, karena yang mendoakan saudara yang sakit. Kebayang kalau banyak yang doakan kan, ngabring malaikat laporan terus ya, gitu. Apalagi memberi kan, saya kemampuan. Baik, luar biasa ini pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan kita semua terus dalam lindungan Gusti Allah. Baik, lanjut lagi tadi ini ya, karena masih luar biasa ini. Ini apa ada hubungannya katanya tadi rezeki dengan dosa tadi, karena saya sudah mengupayakan semuanya yang lain-lain, tetapi karena ada beberapa dosa sehingga jadi banyak yang gagal. Coba ini gimana tadi? Ada di sini. Innal abda la yukhram rizqa wa du'a wal azmi bijami sibuh. Sesungguhnya rezeki, doa, rencana manusia akan bizami sibuh, terhalang dengan dosa yang dilakukan. Jadi ada hubungannya. Makanya penting ya, bukan hanya keahlian, bukan hanya kerja keras. Ada yang penting, hindari perbuatan dosa. Luar biasa ini. Ada satu kafe lah di satu tempat ya. Saya udah ingetin. Wah, kalau 1 miliar 1 malam kan luar biasa itu. 1 miliar 1 malam ketika malam tahun baru. Ya biasalah, Kang, hati-hati. Begitu dapat rezeki, terima kasih. Jangan banyak lah. Minimal 2,5%, maksimal 20%. Wah, ini malah nauzubillah. Biasalah, dugem minuman keras. Ujungnya hancur sekarang. Tinggal papan nama aja. Sekarang sudah hilang. Nah, jadi adzambu syu'mun bigori fa'ilih. Dosa itu membawa sial kepada bukan pelakunya. Kalau yang PHK, dia nggak bisa melanjutkan perusahaannya. Makanya syukur itu penting. Karena jangan sampai nikmat yang diberikan itu jadi awal kekufuran. Di sisi lain, yang tidak punya saja harus bersyukur. Karena rumusnya, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran jadi awal kekufuran. Gitu ya. Jadi nu beunghar kudu syukur, anu kufur juga kudu anu teu boga we kedah syukur, masih sehat dan yang lain. Gitu. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kira-kira masih ada 2 lagi tadi ya ini. Ini gimana tadi? Keseringan meninggalkan sholat katanya tadi di 34 tuh. Saya kasihan katanya dia keseringan meninggalkan sholat. Apakah itu karena dia beranggapan
saya juga sudah sholat katanya. Ya mungkin ya entah jalan apa, saya sudah sholat sama manusia, yang penting saya hubungan baik dengan manusia. Iya, gini. Nah, ini gimana Tan? Banyak banget sekarang ini kayak gini Tan. Kalau kita ingin cobalah, selalu testimoni baik kan ya orang banyak sebut berjamaah paling bagus. Nggak bisa berjamaah tepat waktu. Nggak bisa tepat waktu menggugurkan kewajiban. Tiga-tiganya itu pasti ada dampak positif. Saya pernah menemukan seorang bapak ya. Wah itu Masya Allah. Ada istilah Sunda durcong ya. Durcong. Nah, durcong terus aja. Saya kaget satu saat anaknya cerita. Wah saya itu Pak Ustadz, kalau bukan sholat bapak saya, nggak akan seperti ini saya. Kata anak-anaknya. Anaknya 11 ya. Kalau bukan karena sholat bapak saya tidak seperti ini. Jadi akang teteh nih ya, yang sudah mulai sholat ya, berpikir panjang. Karena kita diciptakan Allah, akal ada kelemahan. Apalagi kemampuan ada kelemahan. Keahlian ada kelemahan. Kalau akal itu bisa menentukan rezeki, pasti anu pang pinterna pang beunghara kayaknya. Amun tenaga itu bisa menentukan rezeki, harusnya yang ini coba datang tuh pang beunghara. Ternyata kita butuh energi ilahi. Makanya hati-hati, gerakannya saja sholat itu berdiri mendatangkan kebaikan. Ruku dapat rahmat, sujud diampuni dosa, duduknya berkah. Jadi walaupun tidak zikir, dia kebaikannya banyak, rahmat Allah banyak, ampunan banyak, berkah ada. Assalamualaikum pergi. Nah kalau dia tidak sholat, hilang berkah, hilang ampunan, hilang rahmat, nah hilang juga kebaikan. Jadi 4 ruginya. Itu dalam gerakan saja, belum yang lainnya. Nah karena itu jangan coba-coba meninggalkan sholat. Walaupun gimana Ustaz tidak khusyuk, khusyuk bukan rukun sholat. Dia ulang, khusyuk bukan rukun sholat, tapi target sholat. Jadi Allah tidak akan nanya, apa sholatmu khusyuk? Tidak, apa usahamu supaya khusyuk. Masya Allah, apa usahamu supaya khusyuk. Baik, luar biasa ini. Pemirsa di rumah, sayang sekali emang waktunya telah habis, dan mudah-mudahan Rabu depan kita bisa bertemu kembali, tentu saja dengan kondisi kita sedang sehat walafiat dan waktunya juga sedang senggang, sedang ada. Baik, Tan, lanjutan, silakan Tan. Pemirsa Baru TV, mari bekerja dengan baik. Wa ahsin kama ahsanu ilaika. Persembahkan yang terbaik, sebagaimana Allah mempersembahkan yang terbaik kepada kita. Jadi petani yang baik, karyawan terbaik, di rumah terbaik. Islam itu pasti mempersembahkan yang terbaik. Siapapun yang berusaha terbaik, pasti hidupnya terbaik, dan bila wafat husnul khotimah. Insya Allah depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah ya, mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Kita akan ketemu kembali tentu saja dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap.